Mas Ali, ini kan semalam KPK lagi hat-trick nih, OTT Iya. 3 kasus sekaligus, ada jaksa, ada kepala daerah. Nah, bagaimana nih Mas Ali melihat integritas penegak hukum ketika tertangkap tangan oleh KPK? Baik, iya, saya menyampaikan prihatin pertama ya, dan prihatin terhadap pejabat yang ditangkap juga, dan prihatin juga terhadap yang menangkapnya. Kok prihatin semua? Iya, jadi dua-duanya ini prihatin. Kenapa saya katakan prihatin pertama kepada yang menangkapnya? Artinya semakin banyak KPK menangkap, maka menurut saya adalah semakin gagal di dalam pencegahannya. Kita kalau lihat di pasal 3 undang-undang 3 dan 4 ya, undang-undang KPK itu bahwa pencegahan KPK bahwa pemberantasan korupsi ini satu rangkaian dengan pencegahan. Ya. Artinya KPK selain mencegah juga harus, selain melakukan pemberantasan tapi harus mencegah. Artinya rangkaian ini satu sistem yang tidak bisa dipisahkan. Nah, yang saya melihat bahwa penangkapan ini bukan satu kebanggaan buat saya sebagai masyarakat pemerhati anti korupsi, tetapi saya cenderung ini prihatin. Artinya KPK sudah lemah di dalam pencegahannya. Oke, dia kelas di dalam pencegahan, tetapi dia lemah kelas di dalam penindakan, tetapi dia lemah di dalam pencegahan. Padahal pencegahan dan pemberantasan ini satu rangkaian yang tidak bisa dipisahkan begitu. Artinya KPK tidak hanya istilahnya bangga dengan penangkapan-penangkapan ini, tapi sebenarnya ada sisi lain yang belum maksimal, yaitu di bidang pencegahannya seperti itu ya. Nah, balik lagi nih ke Bang Arifki nih. Nih gimana nih melihat kepala-kepala daerah kita yang sebenarnya kan udah sering banget nih kita lihat tertangkap, mau era siapapun lah istilahnya seperti itu ya. Berarti mau sistemnya seperti apapun hasilnya akan sama gitu kan? Ya. Korupsi seperti itu. Saya lebih takut narasinya ujung ke sistem itu ya, mungkin seperti yang dikatakan Bang Ali tadi ya. Jadi ketika banyaknya kepala daerah yang dipilih secara langsung, yang tertangkap oleh KPK hari ini, jangan sampai menjadi dalih bagi orang yang punya kepentingan untuk mengubah sistem dari pilkada langsung ke pilkada Lebih ngeri ya kalau di. Nah, ini kan juga. Berarti solusinya perbaiki yang Iya, ada. makanya saya membaca dari awal bahwa ini bukan soal pilkada itu bukan memindahkan ya, ibarat bukan memindahkan sistemnya. Tapi yang jelas kan ibaratnya kalau kita pilkada langsung kan udah ada Bawaslu, ada KPU, ada media, dan masyarakat sipil. Tapi kenapa Bawaslu nggak bekerja maksimal untuk mengawasi ini? Kenapa politik uang masih ada misalnya? Yang jelas ketika misalnya dipindahkan ke lewat DPRD, apakah politik uangnya nggak ada? Nggak mungkin. Nggak juga. Mungkin kita nggak tahu. Terjadi, tapi di luar meja. Nah, kalau di perkara lewat langsung mungkin kita tahu karena menyediakan UMKM kan, menyebar ke bawah semuanya kan. Makanya saya rasa ini juga penting bahwa narasi-narasi soal banyaknya kepala daerah yang tertangkap ini juga menjadi alasan nantinya. Oh, banyak loh kepala daerah yang terpilih 2024 itu yang tertangkap loh di KPK. Artinya ini menjadi argumen bagi kita kenapa kita nggak kembali saja ke pilkada lewat DPRD. Ini juga hati-hati. Yang terpenting ini bukan soal sistemnya, soal sistem yang apa. Yang penting ini adalah bagaimana sistem ini bekerja. Sistemnya ada selama ini, kita mungkin punya Bawaslu, punya KPU, punya masyarakat sipil yang mengawasi. Tapi kenapa politik uangnya masih ada? Bahkan tertangkap pun nggak ada. Bahwa masyarakat mengakui menerima, ini kan tapi kok nggak ada prosesnya kan. Ibaratnya kan juga penting juga kita lihat bahwa ketika misalnya politik itu semakin ada komunikasi antara masyarakat dengan elit, seharusnya pengawasan juga lebih ketat. Ini yang penting dalam sistem ke depan saya, Mbak. Termasuk ketika pilkada dijalankan ya. Nah, menurut Bang Ali gimana Bang Ali nih? Yang rata-rata di OTT KPK ini terkait suap proyek, Bang Ali. Baik. Apakah masih ada nih ijon-ijon atau gimana gitu? Baik. Terkait masih ada atau tidaknya, saya tidak melihat itu ya, tetapi di sana bagaimana KPK bekerja, membuat sistem. Kita kalau melihat undang-undang KPK di pasal 6 sampai pasal 9 itu adalah terkait pencegahan. Di situ di pasal 9 kalau saya tidak salah itu ada terkait monitoring. Tadi pertanyaannya siapa? Fahmi. Bang Fahmi. Nah, kalau apakah ini ada tidak, sebenarnya KPK bisa mengetahui dengan sistemnya. Nah, misal sekarang era digitalisasi bahwa KPK seharusnya, yang saya belum
memiliki pengetahuan tentang apakah KPK ini memiliki sistem yang namanya alarm crime. Yang seperti di mana tuh di Norwegia ya, dia memiliki sebuah alarm yang mengingatkan warning ketika suatu sistem yang tidak sesuai dan ini akan terjadi potensi, maka alarm itu berbunyi pada sistem KPK yang melakukan semua monitoring terkait administrasi. Kan ijon tidak ijon ini kan semua terkait administrasi. Maka administrasi ini dibuatlah sebuah sistem digitalisasi. Nah, misal sebuah proyek ini kan ada proses pengadaan barang dan jasa. Nah, disitulah dikasihlah misal radar-radar bahwa misal ketika suatu penyelenggara negara melakukan sesuatu yang tidak patut, nah dia kan mau nggak mau harus melewati sistem itu. Nah, ketika dilewati berarti ini sistem bekerja begitu. Nah, disinilah KPK, mohon maaf yang menurut saya dia belum bisa menciptakan sistem alarm yang mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Nah, terkait ijon tidaknya itu sebenarnya sama sistem bisa terdeteksi. Ya, kita bisa hadirkan aja di sini misal jubir tanya apakah dia memiliki KPK selama berdirinya sudah membuat sistem atau belum begitu kan? Selama ini KPK mungkin melatih penindakan direkrut dari penyidik Kejaksaan Agung, Mabes Polri, bahkan KPK sendiri dilatih, tetapi sistemnya dia tidak SDM untuk mengembangkan sistem pencegahan ini mereka tidak buat begitu. Mungkin dia buat mungkin saya salah, tetapi kalau memang dia sudah punya sistem ya tunjukkan begitu. Nah, semakin banyak ditangkapnya para pejabat itu maka menurut saya ini suatu keprihatinan bagi KPK itu sendiri, Bang. Berarti lebih baik zaman mana, Bang? Zaman Firly Bahuri yang menekankan pencegahan dibandingkan zaman Pak Setia Budianto ini, Bang, yang berantas gencar banget kan, Bang? Iya, sebenarnya dua-duanya lemah ya di dalam sistem pencegahan karena pada zamannya juga mereka tetap melakukan OTT. Dia pencegahannya itu hanya kampanye. Ya kan, kampanye waktu itu saya lihat misal di salah satu di Bekasi lah ya. Karena memang dia wilayahnya Bekasi. Ya, pencegahannya hanya kampanye tetapi dia tidak membuat sistem. Kalau dia mencegah hanya sebagai lisan itu ya semua keluar telinga kiri. Kuping kanan keluar kuping kiri. Nah, itulah misalnya. Nah, saya harap KPK istilahnya melakukan introspeksi diri, bukan berbangga. Harusnya bagaimana ini kok harusnya sadar. Ini kenapa keberadaan kami ini tidak membuat efek jera. Bahkan lihat kita Noel kan dadah-dadah atau nangis semua tidak ada rasa empati bahwa saya ini takut nih kalau saya korupsi lagi. Makanya KPK selain membuat sistem untuk mencegah, membuat juga sistem peradilannya. Apa yang dibuat sistem peradilannya? Dibuatlah misal siapapun yang terkena KPK, apakah itu OTT atau melalui proses penyelidikan dan penyidikan, maka seseorang objek ini tidak bisa mengakses misal fasilitas-fasilitas yang dibuat negara, misalnya tidak bisa mengakses kebijakan-kebijakan publik yang membuat dia menderita lah pasca itu begitu. Atau mungkin dimiskinkan, Bang. Itulah. Dimiskinkan atau hak politiknya dicabut, Bang. Bagian dari itu. Dan jangan hanya dia aja, keluarganya juga harus tidak diberikan kesempatan begitu. Karena ini kan menjadi presiden. Nanti istilahnya mohon maaf bahwa hasil korupsi itu adalah candu dan dia akan menjadi darah daging dan secara otomatis nafkah yang diberikan hasil korupsi itu kan ke anak-anaknya. Anak-anaknya ini kan punya sinyal ini uang korupsi pasti saya juga akan punya gairah melakukan korupsi itu.